Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan para pendekar berilmu tinggi memperebutkan sebuah kitab sakti. Siapapun yang menguasai seluruh ilmu dari kitab tersebut maka akan menjadi seorang pendekar tak tertandingi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali, kita diperlihatkan dengan seorang pendekar bernama Hua. Dia sedang berlatih sambil menjaga gurunya yang sedang melakukan meditasi. Tak berselang lama muncul adik perguruannya bernama Opa, seorang pendekar bertopeng berilmu tinggi. Namun tak berselang lama muncul sekelompok pendekar sakti dari sekte ninja elemen menyerang, bertujuan ingin mencuri kitab sakti Tiongkok yang tak pernah ada tandingannya. Mereka pun dengan segera pergi setelah berhasil mencuri kitab sakti, lalu menyerahkannya kepada ketua yang bernama Pinci. Namun setelah diperiksa, ternyata mereka semua kena prank. Kitab tersebut palsu, yang sontak saja membuat Pinci murka. Tak berselang lama, sang master pun selesai dan bangun dari meditasinya. Seorang pendekar berilmu tinggi yang mungil bernama Tao. Kedua muridnya memohon maaf karena telah gagal menjaga kitab sakti. Namun Tao terlihat santai karena sudah mengetahui kitabnya palsu. Karena kitab yang asli sudah dia musnahkan. Hanya Tao seorang yang tahu seluruh isi kitab tersebut. Dan ternyata Pinci adalah adik perguruan Tao sendiri. Dia iri dan ingin merebut seluruh kesaktian gurunya untuk keserakahan dan menguasai dunia. Lalu Tao memerintahkan Hua untuk turun gunung dan kembali ke keluarganya. 想必是无敌升华奥诀被偷了，偷了就偷了呗。为师命你即刻下山，把心思多放在自己家人身上。哎呦，师傅，师傅。 Hua dan istrinya mulai turun gunung ditemani oleh satu pelayan bernama Aseng. Di tengah kota mereka tersengaja melihat kakek tua yang sedang bernyanyi. Namun dengan mengejutkan, si kakek meramal masa depan Hua bahwa dia akan mengalami masa sulit yang pedih, yang sontak saja membuat Hua marah. Namun tiba-tiba muncul Opa mengabarkan bahwa guru diserang oleh sekte ninja. 师傅让你我索回，是不是？不要逞能啊！我让听管。 Tak butuh waktu lama, Hua dan Opa sudah berada di perguruan. Pinci mengancam untuk segera menyerahkan kitab sakti jika ingin selamat. Namun Tao yang tak gentar sedikit pun dengan tegas menolaknya. Pinci menyimpan dendam lama karena Tao yang dipilih oleh guru sebagai penerus ketua sekte. Dan hanya ketua sekte yang diperbolehkan untuk mempelajari seluruh ilmu dari kitab sakti. Dan pertempuran pun tak bisa dihindarkan lagi. Akhirnya Tao berhasil mengalahkan Pinci hingga satu matanya terluka. Tao pun mengampuni Pinci karena masih menghargai sebagai adik perguruannya. Pinci yang masih dendam memutuskan untuk mengalah sementara dan pergi. Namun ternyata Tao lah yang terluka parah dan sebenarnya dia kalah oleh Pinci. Hanya saja tak menunjukkan kekalahannya agar Pinci tak berani lagi menantangnya. Tao yang sudah tak kuat lagi menahan rasa sakitnya memutuskan untuk memberikan posisi ketua sekte kepada Hua dan mewariskan seluruh ilmu kesaktian dari kitab sakti Tiongkok. Namun untuk bisa mengendalikan dan menguasai sepenuhnya, Hua membutuhkan waktu selama 20 tahun untuk mencapai sempurna. Saat Hua dan Opa masih berkabung dengan kepergian gurunya, tiba-tiba seseorang mengabarkan telah terjadi penyerangan ke rumah orang tua Hua. Hua pun dengan segera pergi dan sesampainya di rumah, orang tua dan seluruh keluarganya sudah dibantai habis. Dan tiba-tiba muncul para pendekar sekte ninja dari dalam rumah. Hua akhirnya berhasil diselamatkan oleh Opa. Ternyata istri dan pelayannya masih hidup. Opa dengan tegas memutuskan untuk mengirim Hua dan istrinya ke Cina Towan demi keamanannya. Mereka akan tinggal di kediaman sahabatnya Opa yang bernama Yuan Wu. Karena bagaimanapun Hua dan Opa tak akan mampu menandingi sekte ninja sebelum Hua menguasai seluruh ilmu kitab sakti. Sedangkan Opa sendiri akan terus menyelidiki pergerakan sekte ninja. 去唐人街避避风头。我联系了在泰国的朋友元武，我留在这里，
继续大谈五行人。 Pinci kedatangan utusan kaisar mengajaknya bekerja sama membasmi para pendekar yang menghalangi kekuasaan kaisar. Kaisar menurunkan perintah untuk menghabisi seluruh pendekar dunia persilatan. Namun Pinci menegaskan jika dia sudah berhasil menguasai kitab sakti, maka akan mudah menguasai dunia persilatan. 一心问道为何一定要找上我？ 杀光那些武林人士。皇军特别先遣队的任务是执行这项任务的佳人选，无敌先生这样的强者。我也会杀光所有中华。 后你的好消息了。 5 pendekar sakti menghadap Pinci dan melaporkan bahwa Hua telah melarikan diri. Pinci pun menugaskan mereka untuk segera mencari tahu keberadaannya. Lalu senior mereka yang bernama Qi memerintahkan jika berhasil menemukannya harus dihabisi. Karena jika Hua sudah berhasil menguasai kitab sakti, jangankan mereka berlima, Pinci pun tak akan mampu menandinginya. 然后杀了他，找到华英雄。我们不是应该先通知师傅吗？我们的任务不是杀人。 就连师傅都不是他的对手。一旦他练成了中华傲诀， Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Hua dan istrinya tiba di tempat yang dituju. Namun saat masih dalam perjalanan, Hua melihat seorang pribumi yang ditindas oleh bangsa lain. Hua pun tertinggal diam, bergegas menolongnya. Tak lama muncul bos mereka memarahi anak buahnya dan meminta maaf kepada Hua atas kesalahpahamannya. Si bos menawarkan pekerjaan kepada Hua untuk melindungi perusahaan tambangnya dari para bandit. Si bos pun langsung menunjukkan lokasinya yang ramai oleh para penjaga dari bangsa pribumi. Dan Hua pun setuju dengan penawarannya. 都是我们的，经常有悍匪出没，好好保护他们。我不会让任何人欺负中国工人的，你放心。带英雄四处逛逛。 Hua pun mulai bekerja di hari itu juga. Dia berkeliling mengawasi sekitar. Namun tak berselang lama Hua melihat seorang pekerja yang sedang dihukum dengan kejam. Dengan segera Hua menghampirinya dan dia terkejut. Ternyata banyak para pekerja yang telah dihabisi. Dengan seketika Hua murka. 为什么要欺负中国人？妖术！下，快来人！ Hua yang tak sadarkan diri sudah berada di kediaman Yuan Wu bersama istri dan pelayannya. Tak lama muncul bos Yuan menghampiri Hua dan memberinya hormat. Dia mengabarkan bahwa kini Hua menjadi pahlawan bagi seluruh warga pribumi. Karena baru kali ini ada orang yang berhasil meruntuhkan kekuasaan mereka dalam sekejap. Yuan pun membawa Hua menemui para warga. 现在是大字的英雄。我宣布，华英雄新加入武林高手，今天帮护主。 Hari demi hari sudah dilalui Hua dan keluarga dengan damai dan tenang. Hua menulis surat kepada Opa mengabarkan tentang dirinya yang dijamu oleh Yuan dengan baik. Hua akan segera kembali untuk balas dendam jika sudah menguasai ilmu kitab sakti. Dan Opa pun menerima surat tersebut. Namun tak disangka ternyata ada salah satu pendekar sekte ninja yang mengawasi. Dan akhirnya mereka mengetahui keberadaan lokasi Hua dari surat tersebut. Dan akhirnya mereka pun tiba di Cina Town. Tak butuh waktu lama, mereka menemukan kediaman Hua. Saat akan memasukinya, dengan kebetulan Yuan berada di depan pintu. Mereka menanyakan Hua dan menendangnya. Hua pun muncul dan membawa mereka keluar. Tak ada jalan lain, Hua harus menghadapi mereka berlima seorang diri. Saat Hua sudah mulai terdesak menghadapi mereka, dengan tepat waktu Opa muncul dan menjelaskan bahwa mereka menemukan surat yang dikirim Hua hingga mereka berhasil sampai di sini, dan mereka pun melanjutkan lagi pertarungannya.
Akhirnya Hua dan Oppa berhasil mengalahkan mereka. Hua menghampiri salah satu dari mereka yang terluka dan menolongnya. Gadis tersebut bernama Simu. Dia dirawat oleh Hua dengan baik dan membolehkan untuk pergi kapanpun jika lukanya sudah sembuh. 你伤好了，可以随时走。汤要趁热喝了。你为什么要救我？你救过我一命，我动不了。 Setelah beberapa hari, Simu terlihat sudah baikan. Dia dihampiri oleh Hua dan berbincang sejenak. Simu pun berterima kasih karena telah merawatnya dan memohon diri untuk pergi. Namun ternyata salah seorang pendekar yang masih tersisa bernama Kim mengawasi mereka. Dan pada saat Simu sedang membereskan pakaiannya dengan mengejutkan, Hua datang ke kamarnya dengan mengatakan bahwa Hua menyukai Simu dan ingin bertemu besok pagi di gedung Zhonghua. Namun keesokan harinya dengan seketika Simu marah karena Hua berbohong. Ternyata dia sedang bersama istrinya. 我要杀了他，让人利用了。现在才发现，你再说一遍。 Simu pun berubah lagi menjadi jahat kembali. Kini dia semakin membenci Hua dan ingin menghabisinya. Kim mempunyai rencana jahat untuk menghabisi Hua dan semua orang di dekatnya. Mereka pun mulai melakukan rencananya dengan membakar seluruh ruangan lantai bawah. Dan dengan waktu yang bersamaan, istri Hua akan melahirkan, yang sontak saja membuat mereka semua panik. 下面着火了！啊！闭嘴！少爷，这真着火了！ Oppa berhasil menghabisi salah satu pendekar. Namun tak lama Yuan Wu pingsan dipukuli oleh Kim, lalu dia menyerupai wajahnya. Sementara Hua terlihat senang karena istrinya melahirkan anak kembar, putra dan putri. Dan tiba-tiba Simu muncul dengan kemarahannya. 少爷，这个华英雄，杀了你这个人渣！ 持剑。 Hua akhirnya berhasil mengusirnya, namun Jiu terlihat sangat kelelahan. Putri mereka ada tanda lahir di pipinya. Dan tak berselang lama Kim yang menyerupai Yuan muncul seolah menolongnya. Dan dia berhasil membawa putri mereka. Dan akhirnya mereka semua berhasil tiba di bawah. Namun saat Yuan yang asli muncul, mereka semua bingung karena kenyataannya Yuan tak mengambil putrinya. Dan dengan mengejutkan ternyata Jiu tak terselamatkan. Kini memuncaklah kepedihan Hua dengan kehilangan putri dan istrinya. Simu yang sudah merasakan kejanggalan akhirnya mengetahui bahwa Hua yang pernah menemuinya ternyata Kim yang menyamar. Dan terlihat Kim sedang membawa putri Hua. Simu pun akan mencoba untuk merebutnya. 是你，无耻！把孩子给我，师傅头会轻视你。 师兄，我来晚了。快去找师傅，只有师傅才能解。 Kim yang sudah keracunan akibat serangan Simu berhasil diselamatkan nyawanya oleh Pinci, namun dia menjadi lumpuh seumur hidup. Sementara Hua memutuskan untuk berlatih ilmu dari kitab sakti selama 20 tahun. Dia menitipkan putranya kepada Aseng dan Oppa. Dan setelah 20 tahun kemudian mereka akan berkumpul kembali di malam festival pertengahan musim gugur di gedung Zhonghua. Dan tiba-tiba Pinci muncul. 我看你这次往哪儿跑！交出中华奥诀！快走，别废话！少爷，你保重啊，少爷！操的徒弟原来就这三脚猫。 Akhirnya Pinci berhasil mendapatkan ilmu kitab sakti dan Oppa dengan segera membawa Hua untuk diselamatkan. Namun untungnya Hua sudah hafal seluruh isi dari kitab tersebut hingga dia bisa melatihnya dari awal lagi. Hua mulai berlatih dengan ditemani oleh Oppa sebelum dia pergi menjaga putranya. Dan singkat cerita, putra Hua yang bernama Jian kini sudah beranjak dewasa. Dia mempunyai seorang guru misterius yang melatihnya ilmu bela diri sejak kecil. Sementara Hua masih berlatih ilmu kitab sakti dan masih belum mampu menguasai seluruhnya. Aseng selalu memberikan kabar kepada Hua tentang perkembangan putranya. Dan dia juga mengabarkan bahwa Pinci kini sudah berhasil menguasai ilmu kitab sakti. Dia bekerja sama dengan bangsa asing membantai para pendekar bangsa pribumi. Kini sudah tak ada lagi yang mampu menandingi kesaktian Pinci.
高手，你在他之上。整个亚洲也再无敌手。 Hua merasa kecewa karena dia masih belum menguasai ilmu kitab sakti, sedangkan Pinci sudah menguasainya. Oppa pun memberikan semangat untuk tidak putus asa, dan dia yakin bahwa Hua akan mampu menguasainya dan mengalahkan Pinci, meski dalam waktu yang lebih lama. Wajar jika Pinci lebih cepat menguasainya, karena dia adalah adik seperguruan gurunya. 为什么我总也做不到？什么？为什么？为什么？以后也不要再来找我。你走吧，你是他见过最好的苗子，你一定可以的。让你们失望，走吧。 Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Kim dan pendekar lainnya termasuk Pinci akan pergi menuju Chinatown untuk menghadapi Hua. Aseng dan Jian yang kini sudah berusia 20 tahun sudah tiba di Chinatown. Dia sangat merindukan ayahnya, dan tiba-tiba dia melihat bangsa pribumi ditindas bangsa asing. 任何人都不可以欺负主。你们跟我来。 Akhirnya mereka pun tiba dan berkumpul di kediaman Yuan Wu. Jian pun menanyakan ayahnya yang seharusnya malam ini dia datang ikut berkumpul juga. Namun Oppa mengatakan kemungkinan Hua tak akan datang ke sini, yang sontak saja membuat Jian sangat kecewa. Dan tiba-tiba muncul seseorang mengabarkan bahwa sekte naga hitam mengurung para pribumi di gudang tambang, sebuah sekte baru yang dipimpin oleh Kim. Oppa dan Jian bergegas mendatangi gudang tersebut. Namun setelah tiba di gudang ternyata sebuah jebakan. Akhirnya Hua berhasil menghabisi mereka semua, namun Jian tak sadarkan diri. Dan dengan mengejutkan, salah satu pendekar yang masih hidup ternyata putri Hua yang bernama Tian yang menghilang 20 tahun yang lalu. Dengan bukti ada tanda lahir di pipinya, mereka pun dibawa untuk diobati. Namun Hua memutuskan akan pergi lagi meskipun Aseng menahannya, karena akan berbahaya bagi keselamatan keluarganya. Hua pun keluar dan tak sengaja melihat lagi si kakek pengemis yang sempat meramalnya dulu. Si kakek pun memberikan wejangan kepada Hua. 罗先生，不叫我骗子了。怎么，你可知，虽然你的命数有定多人需要你，但你也能改变别人。 Tian akhirnya sadar dilayani dengan baik oleh Aseng. Namun tiba-tiba Aseng malah dipukul hingga pingsan. Saat dia akan menghabisi Jian dengan tepat waktu Oppa muncul. Oppa menjelaskan bahwa Tian putri pendekar Hua dan Jian adalah kakaknya. Namun Tian tak percaya dan memutuskan untuk pergi dari sana. Dia mendatangi kakek gurunya yaitu Pinci. Namun ternyata Pinci menceritakan yang sebenarnya yang membuat dia terkejut. Dan akhirnya Tian dijadikan tawanannya. Dan kini tibalah saatnya dua pendekar berilmu tinggi akan saling berhadapan. Pinci membuat Tian sebagai tawanannya. Tak lama Yuan dan semua kerabatnya keluar, namun Hua tak bersama mereka. Dan mereka semua marah ketika melihat Tian ditawan. 立刻放了他！我就杀光你们！ Pinci dengan sangat mudah mengalahkan mereka semua, dan saat dia akan menghabisi mereka berdua, tiba-tiba muncul Simu dan ternyata menjadi gurunya Jian selama ini. Dan Simu pun tak mampu menandingi Pinci hingga terpental dan terluka parah. Namun saat Simu akan dihabisi, tiba-tiba Simu akhirnya tewas. Dendam lama harus berakhir malam ini karena sudah banyak memakan korban. Akhirnya Hua dan Pinci kini berhadapan. Hanya akan ada satu orang yang hidup. Dua pendekar berilmu tinggi yang masing-masing sudah menguasai ilmu kitab sakti. Saatnya untuk membuktikan siapa yang akan menjadi pendekar nomor 1 di dunia. Hua Yingxiu.
Setelah semuanya aman terkendali, kedua anaknya mendatangi Hua. Mereka meminta agar ayahnya tidak pergi lagi dan berkumpul bersama. Namun Hua memutuskan untuk hidup sendiri selamanya, dan dia akan kembali jika dunia membutuhkannya. Dan kisah film pun selesai. 20娘，我为什么要去当一个孤儿呢？可英雄就该丢下自己的孩子不管吗？为什么不能好好过日子呢？备好，明天回国了，不要让洋人欺负我们。你们好好守住中华楼，为国家尽一份力。我有尽我所能，正逢国家乱世。爹。